Sedangkan ada dua jaksa kami, jaksa pengacara negara, ya, turut terlibat di insenerator pengadaan 2020. Jadi sejauh mana kasusnya insenerator, Pak? terima kasih. Terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan insenerator, yaitu 4 insenerator umum dan 1 medis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado tahun anggaran 2019 yang nilainya 11 miliar lebih, ya. Penyidikan perkara tersebut sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Bahkan kemarin dan hari ini kami sudah memeriksa beberapa pejabat. Kemarin penyidik kami memeriksa Kepala Dinas Dukcapil. Hari ini kami memeriksa mantan Kadis di LH. Dan siang ini sedang berlangsung kami memeriksa Sekda Kota. Itu menunjukkan bahwa kami serius menangani perkara ini. Informasi, Pak, bahwa kasus tersebut apakah benar ada terlibat 2 jaksa dalam kasus ini, Pak? Kalau maksudnya terlibat dalam pengaturan proyek, saya nyatakan tidak. Ya. Perlu kami jelaskan ya bahwa yang kami sidik adalah insenerator pengadaan tahun 2019. Ya. Sedangkan ada 2 jaksa kami, jaksa pengacara negara, turut terlibat di insenerator pengadaan 2020. Jadi ceritanya Dinas DLH data tahun 2020 meminta pendampingan hukum untuk pengadaan insenerator lanjutan pada Dinas DLH 2020. Setelah ditindaklanjuti, ya, diajukan pemaparan oleh DLH tentang apa yang mau dibeli. Kemudian ada 2 jaksa pengacara kami, ya, kami tunjuk resmi untuk mendampingi PPK dan pejabat lain DLH untuk mengadakan studi banding survei harga HPS di beberapa kota di Jawa, kalau nggak salah itu Surabaya dan Jakarta. Semata-mata itu kepentingan dinas, jadi bukan terlibat dalam arti kata negatif, tapi memang ada pendampingan hukum. Kemudian, nah ini biar nggak rancu, ternyata pengadaan insenerator tahun 2020 itu oleh Pemkot Manado dibatalkan, kena refocusing. Kalau tidak salah dananya dipakai untuk pengadaan tanah sampah pembuangan sampah akhir TPA karena refocusing. Itu jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan jaksa kami terlibat dalam masalah ini. Mohon izin, Pak, apakah udah ada tersangkanya, Pak? Untuk menetapkan tersangka ya tidak semudah membalikkan tangan ya. Kawan-kawan di luar sana mungkin wartawan LSM mungkin gemas ya ngelihat Kajari lambat. Sebenarnya tidak begitu. Ada aturan main ya bahwa untuk menentukan tersangka itu harus ada 2 minimal alat bukti ya. Di KUHP itu ada 4 atau 5 alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat, ya, keterangan tersangka dan petunjuk. Paling tidak itu harus 2, ya, 2. Ini harus saksi semuanya. Sementara kami ya besok rencananya itu tim kami bersama-sama dengan Politeknik Negeri untuk turun ke lapangan untuk memeriksa insenerator. Dari hasil pemeriksaan inilah nanti kalau ada temuan yang tidak sesuai bestek, ini nanti yang dihitung oleh BPK atau BPKP yang merupakan kerugian negara. Nah, ahlinya bicara ini. Jadi kalau ada saksi, ada ahli, nanti ada kerugian negara, baru kami tetapkan tersangkanya. Berarti tidak benar juga, Pak, ya? Berarti tidak benar yang dikatakan pada beberapa masyarakat bahwa terkesan Pak Kajari menyembunyikan kasus ini, Pak. Berarti tidak benar ya, Pak? Tidak ada yang kami sembunyikan. Kalau kami sembunyikan nggak mungkin kami memeriksa pejabat-pejabat seperti hari ini. Ada Sekda Kota kami periksa secara terbuka, kami panggil. Jadi kalau sembunyi-sembunyi tidak benar itu. Chandra Mataos, ZTV.com melaporkan dari Sulawesi Utara.